Halo teman-teman Sobat Bio, jumpa lagi di channel YouTube Biopedia, channel belajar biologi dengan mudah dan bahagia. Pada video kali ini guys, kita akan membahas terkait soal dan pembahasan materi-materi biologi yang sering diujikan dalam Olimpiade Biologi tingkat SMP. Jadi buat Sobat Bio yang lagi persiapan untuk ikut Olimpiade, langsung saja tonton video ini sampai selesai. Cekidot! Soal yang pertama, mata tersusun dari jaringan-jaringan sebagai berikut, kecuali A. Epitel, B. Otot polos, C. Otot lurik, dan D. Darah. Oke, akan kita bahas ya Sobat Bio. Pertama, kornea mata memiliki 5 lapisan, ada epitel, lapisan Bowman, stroma, membran Descemet, dan endotel. Lapisan pertama epitel adalah lapisan sel yang menutupi kornea. Ia menyerap nutrisi dan oksigen dari air mata dan menyampaikannya ke seluruh kornea. Jadi yang A epitel ini benar ya Sobat Bio. Kemudian terkait jaringan otot merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Setiap sel otot tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Kemudian jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Adapun untuk jaringan otot yang terdapat pada mata adalah yang pertama jaringan otot polos. Terdapat di bagian korpus siliaris atau badan siliaris, yaitu organ yang berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya serta mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina. Selain itu, karena kita dapat mengatur kedipan mata secara sadar, berarti pada organ mata juga terdapat otot lurik, karena otot lurik bekerja secara sadar. Jadi otot polos, otot lurik itu ada pada jaringan mata. Jadi yang kecuali di sini jawabannya adalah yang D, yaitu darah. Kemudian soal nomor 2. Bagian pada kamera yang memiliki fungsi sama seperti iris pada manusia adalah yang A lensa, B diafragma, C apertur, kemudian yang D ada film. Oke, mari kita bahas ya Sobat Bio. Ini ada tabel, bisa Sobat Bio perhatikan. Pada mata lensa, kamera, lensa, fungsinya membebaskan cahaya. Kemudian pada mata itu iris. Pada kamera diafragma mengatur besar kecilnya pupil atau apertur. Kalau pada mata itu pupil, pada kamera ada apertur. Fungsinya lubang atau tempat masuknya cahaya. Kemudian pada mata itu retina, kalau kamera itu pada film. Fungsinya tempat terbentuknya bayangan. Jadi yang benar adalah iris ya, diafragma mengatur besar kecilnya pupil atau apertur. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu diafragma. Jadi iris pada mata manusia sama dengan diafragma pada kamera. Kemudian soal yang ketiga, gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah A. Miopi, B. Hipermetropi, C. Presbiopi, D. Hipermiopi. Oke, kita bahas gangguan pada mata satu persatu. Yang pertama ada rabun dekat atau hipermetropi. Disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipi, jadi mata tidak dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Penglihatan orang yang mengalami rabun dekat bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus. Kemudian rabun jauh atau miopi adalah keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Penyebabnya adalah kelainan pada lensa mata di mana bayangan benda terbentuk di depan retina. Penglihatan orang yang menderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Kemudian ada rabun tua atau presbiopi, biasa dialami oleh orang tua. Pada presbiopi, gangguan pada lensa mata terjadi karena faktor usia. Akibatnya, penderita tidak mampu melihat benda dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Penderita presbiopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Jadi kacamatanya ada lensa cembung dan lensa cekungnya juga. Dengan demikian pilihan yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu hipermetropi. Karena dia tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas. Selanjutnya soal yang keempat, sekelompok organ yang melakukan sistem tertentu disebut A. Jaringan, B. Sistem organ, C. Organ, kemudian yang D. Sel. Apa jawabannya? Kita bahas. Yang pertama, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian jaringan merupakan kumpulan dari berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Kemudian organ-organ
yang melakukan fungsi yang saling terkait disebut dengan sistem organ. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu sistem organ. Karena sekelompok organ yang melakukan sistem tertentu itu disebut sistem organ. Soal kelima, jaringan yang berperan dalam pengaturan gerak baik gerak yang sadar maupun yang tidak disadari adalah A. Jaringan otot, B. Jaringan saraf, C. Jaringan pengikat, D. Jaringan epitel. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan otot merupakan jaringan lunak dan berfungsi sebagai pengendali gerakan pada tubuh. Kemudian jaringan saraf berfungsi untuk membangun kesadaran, merangsang kontraksi otot, merasakan emosi, dan menciptakan memori. Kemudian jaringan ikat memiliki fungsi sebagai pengikat sel-sel yang menyusun jaringan tersebut. Kemudian ada jaringan epitel, adalah jaringan yang berfungsi untuk melapisi tubuh bagian dalam dan luar. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu jaringan otot. Soal yang keenam, jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya adalah A. Jaringan floem, B. Jaringan epidermis, C. Jaringan xilem, kemudian D. Jaringan meristem. Oke, mari kita bahas ya Sobat Bio. Yang pertama, jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan. Kemudian jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh. Jaringan ini terdiri atas sel yang masih aktif membelah, biasanya sel muda yang belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Selanjutnya ada jaringan pengangkut atau pembuluh, adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan, terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Wah, apa itu xilem dan apa itu floem? Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sementara floem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Dengan demikian jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B, yaitu jaringan epidermis. Kemudian soal yang ke-7. Tempurung kelapa sangat keras karena mengandung jaringan A. Epidermis, B. Kolenkim, C. Sklerenkim, kemudian yang D. Kolenkim. Jawabannya adalah yang C. Sklerenkim. Kok bisa yang C? Jadi ini penjelasannya. Tempurung kelapa tua sangat keras karena mengandung jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ialah jaringan penguat yang memiliki dinding yang tebal karena mengandung zat lignin. Adapun ciri-ciri jaringan sklerenkim adalah terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Pada dindingnya mengandung lignin dan selulosa. Kemudian sel jaringan berdinding keras, mengandung sedikit protoplas yang akan menghilang saat sel menjadi dewasa dan dapat ditemukan di batang, daun, dan bagian keras biji serta buah. Soal yang ke-8, perhatikan nama-nama tulang berikut ini. Yang pertama, tulang betis, yang kedua, tulang pengumpil, yang ketiga, tulang rusuk, yang keempat, tulang pergelangan tangan, yang kelima, ruas tulang punggung. Manakah yang termasuk tulang pipa? A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 2 dan 3, kemudian yang D. 4 dan 5. Jawabannya adalah yang A. 1 dan 2. Kok bisa jawabannya yang A. 1 dan 2? Mari kita bahas. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa ini adalah tulang yang memiliki bentuk panjang dan bulat seperti pipa. Tulang pipa ini bisa kita temukan di anggota gerak atas, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipa juga terdapat pada anggota gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ya. Kemudian untuk tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk seperti kubus, panjang, lebar, dan tingginya hampir sama. Tulang ini dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Jadi yang tulang pendek ini ada di nomor 4 ya, yaitu tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang pipi dengan bentuk melengkung mengelilingi rongga dada. Contohnya di sini ada di nomor 3. Kemudian tulang tidak beraturan. Memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Tulang ini dapat ditemukan pada wajah dan ruas tulang belakang. Tulang tidak beraturan berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Jadi di sini contohnya yang nomor 5 ya Sobat Bio. Oke, lanjut. Kemudian soal yang nomor 9.
Salah satu contoh bagian organ yang sendinya tidak bergerak adalah A. Sendi pada perbatasan antara tulang tengkorak dengan tulang belakang, B. Sendi pada siku, C. Sendi pada lutut, kemudian yang D. Sendi antar tulang pada tengkorak. Jawabannya adalah yang D, yaitu sendi antar tulang pada tengkorak. Kok bisa yang D? Mari kita bahas. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan pada tulang tengkorak. Jadi ini ya alasannya kok jawabannya yang D. Oke, kita bahas pilihan yang lain, yaitu ada sendi engsel. Pernahkah Sobat Bio melihat engsel pintu? Keberadaan engsel membuat pintu bisa digerakkan, membuka, dan menutup. Jika diperhatikan, apakah bisa pintu bergerak secara bebas? Tentu tidak bisa ya, karena engsel hanya membantu pintu untuk bergerak satu arah saja. Begitu juga dengan sendi engsel. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan satu arah, yaitu ke depan atau ke belakang. Sendi engsel ini terletak di hubungan antara tulang siku maupun tulang lutut. Jadi yang B dan C itu adalah sendi engsel. Kemudian pembahasan yang A, sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan adanya gerakan memutar. Gerakan memutar berporos pada salah satu tulang dan tulang lainnya berputar mengelilingi poros. Sendi putar bisa Sobat Bio temukan pada hubungan antara tulang tengkorak dan tulang leher. Dengan adanya sendi putar ini, Sobat Bio bisa memutar, mengangguk, dan menggelengkan kepala. Jadi yang A, sendi pada perbatasan antara tulang tengkorak dengan tulang belakang itu masuk sendi putar. Soal yang ke-10, pernyataan yang menggambarkan otot yang bekerja pada rahang adalah A. Rahang digerakkan oleh otot polos, B. Otot rahang bekerja secara sadar, C. Otot rahang berupa otot lurik yang bekerja secara tidak sadar, kemudian D. Rahang mempunyai gerakan peristaltik. Jawab yang tepat adalah yang B, yaitu otot rahang bekerja secara sadar. Jadi otot lurik tersebut bekerja secara sadar atau volunteer. Karena pada rahang itu adanya otot lurik ya, jadi otot-otot pada rahang bekerja sesuai dengan kehendak kita. Keberadaan otot tersebut pada rahang dapat mendukung fungsi rahang untuk mengunyah atau berbicara. Kemudian untuk Sobat Bio ketahui ya, otot terkuat pada tubuh manusia adalah otot rahang. Soal yang ke-11, suatu penyakit yang akan timbul bila kekurangan vitamin A atau tiamin adalah A. Rakitis, B. Rabun senja, C. Dermatitis, kemudian yang D. Beriberi. Oke, kita bahas satu persatu pilihan gandanya ya. Yang pertama adalah penyakit rakitis, merupakan kelainan tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, serta fosfat. Kemudian penyakit rabun senja atau nyctalopia dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kemudian penyakit dermatitis merupakan penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin D. Kemudian yang terakhir penyakit beriberi adalah penyakit yang terjadi akibat kekurangan vitamin B1. Jadi untuk nomor 11 ini pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu rabun senja, karena disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Soal yang ke-12, proses pencernaan yang berlangsung di lambung adalah A. Zat tepung diuraikan menjadi zat gula, B. Lemak diuraikan menjadi asam lemak, C. Asam klorida membentuk pepsin, D. Protein diuraikan menjadi asam amino. Jawaban yang tepat adalah yang C. Asam klorida membentuk pepsin. Kok bisa C? Ini penjelasannya. Pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dikarenakan lambung mengandung kelenjar lambung menghasilkan zat-zat kimia atau getah lambung. Yaitu yang pertama ada asam klorida atau asam lambung atau HCl. Bersifat asam, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada juga hormon gastrin, berfungsi untuk mengaktifkan kelenjar lambung untuk mensekresikan getah lambung. Kemudian ada pepsin, enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Ada juga renin, yaitu enzim yang mengubah susu menjadi kasein. Kemudian soal yang ke-13, perhatikan gambar berikut. Itu perhatikan ya Sobat Bio. Enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton dihasilkan oleh organ yang ditunjukkan nomor A1, B2, C3, dan yang D4. Jawabannya adalah yang D4, itu adalah organ lambung. Kok bisa? Berikut penjelasannya. Enzim protease adalah enzim pada sistem pencernaan yang berfungsi memecah protein yang terkandung dalam makanan menjadi asam amino. Contoh enzim protease pada sistem pencernaan adalah enzim pepsin dan tripsin. Enzim pepsin adalah enzim yang dihasilkan di lambung dan berfungsi memecah protein menjadi protease dan pepton.
Enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan berfungsi mengubah protein menjadi dipeptida serta asam lemak dan gliserol. Jadi pilihan jawabannya adalah yang gambar keempat, yaitu yang D ya. Soal yang ke-14. Kelainan pada sistem pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar dengan intensitas yang banyak dengan kondisi feses yang encer atau berair disebut A. Mah, B. Konstipasi, C. Diare, kemudian yang D. Muntaber. Apakah jawabannya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mah. Mah merupakan kelainan pada sistem pencernaan yang disebabkan jumlah asam klorida dalam lambung berlebihan. Kemudian konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus di mana masalah pencernaan ini ditandai dengan keluhan susah buang air besar atau BAB tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian diare merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya buang air besar dengan intensitas yang banyak dengan kondisi feses yang encer atau berair. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kemudian muntaber atau gastroenteritis merupakan peradangan pada saluran pencernaan lambung dan usus yang mengakibatkan gejala kombinasi diare, muntah, demam, dan kejang perut. Gastroenteritis disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu diare. Selanjutnya soal nomor 15. Suatu daerah mengalami wabah muntaber. Penyebab dari penyakit ini dipelajari dalam cabang biologi A. Parasitologi, B. Virologi, C. Bakteriologi, atau yang D. Zoologi. Mari kita bahas ya Sobat Bio. Kita ketahui bahwa muntaber atau gastroenteritis merupakan peradangan pada saluran pencernaan lambung dan usus yang mengakibatkan gejala kombinasi diare, muntah, demam, dan kejang perut. Gastroenteritis disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyebab penyakit dipelajari dalam cabang biologi, virologi, atau bakteriologi. Virologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus, dan bakteriologi mempelajari tentang bakteri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B dan C, yaitu virologi dan bakteriologi. Selanjutnya soal nomor 16. Perhatikan gambar sistem pernafasan berikut. Sobat Bio tahu kan itu gambar apa ya? Itu adalah gambar paru-paru. Pada saat bernafas, udara dari luar akan masuk melalui organ X. Di dalam organ tersebut kemudian terjadi proses A. Pengikatan oksigen yang terdapat di dalam udara, B. Penyaringan udara dari benda-benda asing yang belum tersaring di hidung, C. Penguraian uap air yang terdapat dalam udara menjadi oksigen, atau D. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida oleh pembuluh darah. Jadi pembahasannya, organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah trakea atau batang tenggorokan yang merupakan saluran pernafasan menghubungkan antara hidung dan paru-paru. Dalam trakea terjadi proses penyaringan udara karena terdapat rambut-rambut halus sehingga dapat menahan kotoran yang tidak tersaring dengan baik di hidung. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penyaringan udara dari benda-benda asing yang belum tersaring di hidung. Karena yang X itu adalah bagian trakea. Soal selanjutnya, sewaktu mengeluarkan nafas, otot tulang rusuk berelaksasi, tulang dada turun sehingga rongga dada mengecil. Berarti tekanan udara membesar dan udara keluar dari paru-paru. Pernafasan ini disebut A. Pernafasan dalam, B. Pernafasan dada, C. Pernafasan perut, atau D. Pernafasan luar dan dalam. Jadi jawabannya adalah yang B. Pernafasan dada. Kok bisa yang B? Jadi penjelasannya adalah berdasarkan caranya pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernafasan perut yang berperan adalah otot diafragma. Adapun untuk mekanisme pernafasan dada yaitu yang pertama ada inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan paru-paru kecil, udara masuk. Lalu yang kedua, ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru membesar, dan udara keluar. Sedangkan untuk mekanisme pernafasan perut yaitu yang pertama inspirasi. Otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, tekanan paru-paru kecil, udara masuk. Kemudian ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi melengkung, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru besar dan udara keluar. Berdasarkan mekanisme pernafasan tersebut ya di soal, maka dapat kita ketahui bahwa pernafasan yang disebutkan adalah pernafasan dada. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-18.
Hemoglobin dalam sistem pernafasan akan mengikat gas A. Oksigen, B. Oksigen dan karbon dioksida, C. Karbon dioksida saja, D. Nitrogen dan oksigen. Jadi pembahasannya adalah hemoglobin merupakan komponen yang ada dalam sel darah merah. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat gas oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin yang mengikat oksigen akan membentuk oksihemoglobin. Sedangkan jika mengikat karbon dioksida maka akan membentuk karbaminohemoglobin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Soal ke-19. Suatu pernyataan yang tepat terkait mekanisme pernafasan manusia adalah A. Kontraksi otot interkostal luar dan volume rongga dada membesar menyebabkan ekspirasi. B. Relaksasi otot interkostal luar dan volume rongga dada membesar menyebabkan inspirasi. C. Ekspirasi terjadi saat otot interkostal luar berkontraksi dan volume rongga dada membesar. D. Inspirasi terjadi saat otot interkostal luar berkontraksi dan volume rongga dada membesar. Jawabannya adalah yang D, yaitu inspirasi terjadi saat otot interkostal luar berkontraksi dan volume rongga dada membesar. Adapun berikut penjelasannya. Inspirasi merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot, yaitu memerlukan kontraksi otot. Inspirasi terjadi saat otot intrakostal keluar atau eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya Sobat Bio. Lanjut soal yang ke-20. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Penyakit ini disebut A. Influenza, B. Tuberkulosis, C. Emphysema, atau yang D. Bronkitis. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu influenza, karena itu disebabkan oleh virus dan gejalanya bersin-bersin, demam, dan pilek. Kemudian kita bahas penyakit yang lain ya. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala utama TBC yaitu batuk berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya yaitu terasa nyeri dada, demam, meriang, badan lemas, nafsu makan berkurang, dan berat badan berkurang. Jadi bukan TBC ya, karena TBC tidak disebabkan oleh virus, melainkan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian untuk penyakit yang emfisema adalah penyakit akibat kerusakan jangka panjang pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernafas. Penyebab utama emfisema adalah paparan zat yang dapat mengiritasi paru-paru dalam jangka panjang, seperti asap rokok, polusi udara, asap atau debu bahan kimia dari lingkungan. Jadi ini bukan ya, karena dia disebabkan oleh paparan zat yang dapat mengiritasi paru-paru. Kemudian penyakit bronkitis adalah peradangan pada salah satu atau beberapa bronkus. Bronkus merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebabkan gejala seperti batuk berdahak, sesak nafas, serta nyeri dada. Jadi bukan ini ya, karena bronkitis itu disebabkan oleh virus atau bakteri dengan gejalanya batuk berdahak, sesak nafas, serta nyeri dada. Lanjut soal yang ke-21. Komponen sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai media transportasi berbagai zat adalah A. Darah, B. Pembuluh darah, C. Jantung, D. Cairan limfa. Jawabannya adalah yang A, yaitu darah. Berikut penjelasannya. Sistem peredaran darah melibatkan 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah berfungsi sebagai media transportasi zat yang akan disalurkan masuk maupun keluar tubuh. Sedangkan organ jantung berfungsi untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan organ pembuluh darah berfungsi sebagai saluran untuk mentransportasikan darah. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu darah. Lanjut ke nomor 22. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Namun umur trombosit sekitar 10 hari, kemudian akan mati. Trombosit yang telah mati akan dihancurkan di dalam A. Hati, B. Pankreas, C. Limfa, dan D. Jantung. Jawabannya adalah yang C, yaitu limfa. Kok bisa? Jadi darah adalah komponen penting yang terdiri dari komponen cair dan padat. Komponen cair disebut plasma dan yang padat disebut sel darah. Beberapa unsur sel darah antara lain sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah yang disebut trombosit. Trombosit atau keping darah memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk tidak teratur, berbentuk lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, tidak berinti dan rapuh atau mudah pecah.
Trombosit dibentuk dari fragmentasi atau pecahan megakariosit atau sebuah sel dengan inti yang sangat besar. Umur trombosit sekitar 10 hari. Trombosit yang mati dihancurkan oleh limfa. Jadi jawabannya adalah yang C ya Sobat Bio, yaitu limfa. Oke, soal yang ke-23. Tangan Ani terluka saat memotong wortel. Lalu dengan cepat dia menutup luka dengan ibu jarinya. Beberapa saat kemudian lukanya tidak berdarah lagi. Bagian darah yang berperan dalam penutupan luka tersebut adalah A. Serum dan fibrinogen, B. Fibrinogen dan keping darah, C. Keping darah dan plasma darah, kemudian yang D. Plasma darah dan serum. Jawabannya adalah yang B, yaitu fibrinogen dan keping darah. Kok bisa sih yang B Sobat Bio? Jadi ini penjelasannya. Trombosit merupakan keping darah yang tidak bernukleus. Bentuk tidak beraturan dengan ukuran setengah dari sel darah merah. Tidak berwarna dan mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Trombosit merupakan struktur yang sangat aktif dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ingat, trombosit merupakan struktur yang sangat aktif dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Apabila terluka dan darah keluar, maka trombosit akan pecah sehingga mengeluarkan trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion kalsium atau Ca dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin dan menutup luka agar pendarahan berhenti. Sehingga komponen pembekuan darah yaitu trombosit, protombin, trombokinase, ion kalsium, vitamin K, dan fibrinogen. Jadi untuk soal ke-23 ini jawabannya adalah yang B, fibrinogen dan keping darah. Soal ke-24, urutan yang tepat untuk peredaran darah ganda pada manusia dari kiri ke kanan adalah A. Paru-paru, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, tubuh, paru-paru. B. Tubuh, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, paru-paru, tubuh. C. Bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan, paru-paru, kemudian tubuh. Adapun yang D, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri. Jawabannya adalah yang D, yaitu bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, dan bilik kiri. Kok bisa yang D? Hal itu ini penjelasannya. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Urutan peredaran darah ganda yaitu diawali dari bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, dan bilik kiri. Jadi jawabannya memang yang tepat adalah yang D ya Sobat Bio. Lanjut soal ke-25. Perhatikan gambar ginjal berikut ini. Perhatikan ya Sobat Bio. Tempat penyaringan darah dan saluran urin ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, dan yang D1 dan 4. Jadi pada gambar bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah korteks yang merupakan bagian terluar ginjal. Untuk yang nomor 2 adalah medula, nomor 3 adalah pelvis renalis, nomor 4 adalah ureter. Struktur berupa nefron yang memiliki fungsi penyaringan darah atau filtrasi berada di bagian korteks dalam. Sedangkan saluran urin adalah ureter yang terhubung dengan pelvis renalis untuk membawa urin menuju kandung kemih. Jadi apa jawabannya Sobat Bio? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 1 dan 4. Oke, soal yang ke-26. Perhatikan gambar nefron berikut. Gambarnya itu di sampingnya Sobat Bio. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar nefron tersebut adalah A. Urin sekunder dihasilkan di bagian yang ditunjuk huruf O melalui proses augmentasi. B. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh direabsorpsi di bagian yang ditunjuk huruf K. C. Proses filtrasi berlangsung di bagian yang ditunjuk huruf N dan menghasilkan urin primer. D. Proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh berlangsung di bagian yang ditunjuk huruf N. Ayo, apa jawabannya Sobat Bio? Oke, kita bahas gambarnya dulu ya. Berikut adalah nama masing-masing bagian nefron yang ditunjukkan beserta fungsinya. Yang pada gambar ya, yang huruf K menunjuk pada glomerulus berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi yang menghasilkan urin primer. Kemudian huruf L menunjuk pada tubulus contortus proximal berfungsi sebagai tempat terjadinya reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Kemudian huruf O menunjuk pada lengkung Henle tempat reabsorpsi air. Kemudian huruf M menunjuk pada tubulus contortus distal berfungsi sebagai tempat terjadinya augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Adapun huruf N menunjuk pada tubulus collectivus berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Jadi jawabannya apa? Yang D, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh berlangsung di bagian yang ditunjuk huruf M. Huruf M, ya. Huruf M itu adalah tubulus
Contortus distal berfungsi sebagai tempat terjadinya augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya ya. Soal ke-27, gangguan penyakit nefritis akut disebabkan karena adanya kerusakan ginjal dalam bagian tertentu. Bagian yang dimaksud adalah A. ureter, B. nefron, C. rongga ginjal, D. korteks ginjal. Jawabannya adalah yang B, yaitu nefron. Kok bisa B? Jadi penyakit pada ginjal akibat adanya kerusakan nefron disebut nefritis. Nefron sendiri merupakan sel-sel pada ginjal yang membentuk unit fungsional terkecil. Gejala penyakit nefritis yang paling umum meliputi demam, tekanan darah tinggi, urin yang keruh dan mengandung darah atau nanah, nyeri perut yang menjalar sampai ke bagian punggung, sering buang air kecil tetapi mengalami kesulitan setiap buang air kecil, bagian tubuh tertentu mengalami pembekakan atau edema dan sering muntah. Ini jawabannya yang nomor 27 adalah yang B, yaitu nefron. Nefritis, nefron. Nah ingat ya, gampang kan, sama-sama N-nya. Lanjut soal ke-28. Setelah terjadi fertilisasi, kemudian zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio kemudian akan menempel dan tumbuh pada nomor A1, B2, C3, dan D4. Perhatikan pada gambar itu ya Sobat Bio. Embrio kemudian akan menempel dan tumbuh pada nomor berapa? Berikut penjelasannya. Jadi fertilisasi atau pembuahan terjadi pada tuba falopi. Kemudian embrio akan menempel pada dinding rahim. Ya, jadi dia menempel pada dinding rahim yang ditunjukkan pada nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu nomor 4. Lanjut, nomor 29. Organ reproduksi wanita yang mirip dengan organ reproduksi pria adalah A. vagina, B. oviduk, C. klitoris, dan D. uterus. Jawabannya adalah yang C, yaitu klitoris. Kok bisa yang C? Berikut alasannya. Klitoris merupakan organ reproduksi wanita yang berada di bagian luar. Organ tersebut bersifat erektil atau dapat berereksi. Meskipun klitoris secara struktural tidak sama persis dengan penis pada pria, namun klitoris juga mengandung korpus cavernosa. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf terasa, sehingga bagian tersebut dapat berereksi apabila menerima rangsangan. Oke, soal yang ke-30. Penyakit pada organ reproduksi manusia yang ditandai keluarnya cairan putih seperti susu dan bergumpal, serta disertai rasa gatal pada alat kelamin diakibatkan oleh A. Neisseria gonorrhoeae, B. Candida albicans, C. herpes simplex, kemudian yang D. HIV. Jawabannya adalah yang B, yaitu Candida albicans. Berikut pembahasannya ya Sobat Bio. Yang pertama ada gonorrhea, merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yaitu bakteri Diplococcus gram negatif. Uretritis gonorrhoeae seringkali ditandai dengan terjadinya peradangan pada uretra yang ditandai dengan adanya pus yang keluar dari orifisium uretra externum, rasa panas gatal di bagian distal uretra, disuria, plokisuria, keluarnya tubuh dari ujung uretra yang kadang disertai darah, dan rasa nyeri saat ereksi. Kemudian untuk yang Candida albicans, yaitu infeksi jamur pada alat kelamin wanita yang ditandai dengan cairan yang keluar dari alat kelamin berwarna putih seperti keju, kental dan bergumpal, disertai rasa gatal dan terbakar di daerah kelamin. Kemudian yang herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Penyebab penyakit herpes adalah virus. Kemudian yang terakhir tadi ada HIV ya, yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah yang B, Candida albicans, yang ditandai keluarnya cairan putih seperti susu dan berkumpal serta disertai rasa gatal pada alat kelamin. Soal ke-31. Pernyataan berikut adalah usaha untuk mencegah penularan HIV kecuali A. Menggunakan jarum suntik yang steril dan sekali pakai, B. Peralatan operasi harus steril, C. Tidak perlu melakukan donor darah, kemudian yang D. Memeriksa darah sebelum melakukan transfusi darah. Ingat ya, ini yang kecuali ya Sobat Bio. Maka jawabannya adalah yang C. Tidak perlu melakukan donor darah. Berikut penjelasannya. Berikut beberapa cara yang direkomendasikan Kemenkes RI untuk pencegahan penyakit mematikan HIV/AIDS. Yang pertama, hindari perilaku berisiko, seperti hubungan seksual berisiko atau menggunakan narkoba jarum suntik.
Bila sudah melakukan perilaku berisiko tersebut, segera lakukan tes HIV. Kemudian bila tes HIV negatif, lakukan perilaku aman untuk mencegah tertular HIV. Kemudian bila tes HIV positif, jalani hubungan seksual yang aman. Menggunakan kondom serta menghindari penggunaan jarum suntik bergantian adalah pilihan yang terbaik. Lanjut soal ke-32. Berikut ini organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai penghasil sperma adalah A. Penis, B. Vas deferens, C. Epididymis, D. Testis. Jawabannya adalah yang D. Testis. Berikut penjelasannya. Testis merupakan organ penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis pada manusia berjumlah sepasang yang terletak di bagian kanan dan kiri. Testis dilindungi oleh bagian yang disebut skrotum. Skrotum akan menjaga kestabilan suhu testis, karena kerja testis dapat terhambat pada suhu yang tidak normal. Adapun untuk penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Kemudian epididymis berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma yang matang. Kemudian vas deferens, yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Lanjut ke 33. Perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut. Nama kelainan pada organ reproduksi pria yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah A. Epididymitis, B. Prostatitis, C. Orchitis, atau yang D. Cryptorchidisme. Jawabannya adalah gambar pada soal menunjukkan organ reproduksi laki-laki yaitu testis. Testis berbentuk bulat, telur, dan jumlahnya sepasang terdapat pada skrotum atau zakar. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Testis dapat mengalami gangguan atau kelainan. Salah satunya yaitu orchitis. Orchitis adalah radang pada testis yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Radang ini dapat terjadi pada salah satu atau kedua testis sekaligus. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu orchitis. Soal ke-34. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Ilmu lingkungan, B. Saling ketergantungan, C. Ekologi, atau D. Ekosistem. Jawabannya adalah yang C, yaitu ekologi. Pembahasannya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem merupakan ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eko yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Soal ke-35, perhatikan gambar di samping. Dalam piramida makanan, organisme yang mempunyai biomasa yang paling kecil adalah A. Tumbuhan, B. Ular, C. Belalang, atau D. Burung elang. Jawabannya adalah yang D, yaitu burung elang. Jadi piramida makanan tersebut menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, sampai dengan konsumen puncak ya, atau konsumen 4. Pada piramida makanan terjadi penurunan biomasa pada setiap tingkat trofik. Semakin tinggi tingkat trofik, maka jumlah biomasa semakin sedikit. Jadi produsen memiliki biomasa dengan jumlah besar, sedangkan pada konsumen puncak jumlah biomasa semakin sedikit. Pada piramida tersebut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan, sehingga tumbuhan memiliki biomasa yang paling besar. Sedangkan burung elang sebagai konsumen tingkat 4 memiliki jumlah biomasa yang paling sedikit. Jadi jawabannya yang D ya, burung elang, karena dia adalah konsumen keempat atau konsumen puncaknya. Oke, selanjutnya soal ke-36. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan disebut A. Simbiosis amensalisme, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis mutualisme, ataukah yang D, yaitu simbiosis parasitisme. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu simbiosis parasitisme. Berikut penjelasannya. Simbiosis parasitisme adalah salah satu bentuk interaksi antara dua makhluk hidup di mana hanya salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan dalam interaksi tersebut. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Adapun yang simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan.
Adapun yang simbiosis amensalisme adalah hubungan antara dua spesies di mana spesies yang satu dirugikan tetapi spesies lain tidak dirugikan atau netral. Amensalisme adalah persaingan dalam bentuk yang lemah. Pertanyaan selanjutnya nomor 37. Dinamika populasi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali A. Imigrasi, B. Transmigrasi, C. Natalisasi, ataukah yang D. Mortalitas. Ingat ya sobat bio, ini kecuali. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu transmigrasi. Dinamika populasi merupakan perubahan jumlah populasi di suatu wilayah. Dinamika populasi dapat disebabkan oleh 4 faktor. Pertama adalah natalitas atau jumlah kelahiran. Kedua adalah mortalitas atau jumlah kematian. Ketiga adalah imigrasi atau jumlah populasi yang masuk ke dalam suatu wilayah. Keempat adalah emigrasi yang merupakan jumlah populasi yang keluar dari suatu wilayah. Dengan demikian, dinamika populasi tidak dipengaruhi oleh faktor transmigrasi, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi. Lanjut nomor 38. Perhatikan gambar ilisan melintang batang dikotil berikut. Letak phloem, kambium, dan xilem ditunjukkan berturut-turut oleh nomor A123, B234, C345, D245. Adapun jawabannya adalah yang C, yaitu 345. Kok bisa yang C? Ini penjelasannya. Keterangan gambar struktur anatomi batang tersebut, yang pertama ada epidermis yang berfungsi untuk melakukan perlindungan terhadap jaringan yang terletak di bagian dalam batang. Yang kedua ampulur yang merupakan parenkim yang terdapat di tengah stel. Yang ketiga phloem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Yang keempat kambium yang berfungsi membentuk pertumbuhan sekunder batang dan akar. Yang kelima xilem yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 3 itu phloem, 4 itu kambium, dan 5 adalah xilem. Soal berikutnya, gambar berikut menunjukkan contoh saling ketergantungan antar organisme. Pada siang hari, organisme tersebut menghirup atau mengeluarkan A itu apa, atau B itu apa, seperti yang ditunjuk oleh tanda panah. Perhatikan gambarnya sobat bio. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Yang A itu karbon dioksida, B nitrogen, yang B A itu oksigen, dan B uap air, yang C A itu karbon dioksida, dan yang B itu uap air, kemudian yang D A itu karbon dioksida, dan B itu oksigen. Jawabannya adalah yang D, yaitu yang A itu adalah mengeluarkan karbon dioksida dan B oksigen. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Ketergantungan antar organisme seperti yang ditunjukkan pada gambar, yakni antara tumbuhan dan hewan. Keduanya saling terkait karena pada siang hari tumbuhan akan banyak menghasilkan oksigen. Yang huruf B, hasil fotosintesis yang bisa langsung dimanfaatkan hewan, yakni untuk dihirup sebagai udara pernafasan bagi hewan. Sedangkan hewan juga akan mengeluarkan karbon dioksida, ini yang huruf A, sebagai sisa metabolisme dalam tubuh melalui organ pernafasan dan dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Dan karbon dioksida tersebut akan dimanfaatkan dan diikat oleh tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. Lanjut soal nomor 40. Berdasarkan teori, diketahui energi yang tersedia dari suatu peringkat tropik ke peringkat tropik berikutnya adalah 10%-nya saja. Jika pada konsumen primer terdapat energi 100 kilokalori, maka pada produsen energi tersebut bernilai A 1000 kilokalori, B 100 kilokalori, C 10 kilokalori, D 1 kilokalori. Jawaban yang tepat adalah A 1000 kilokalori. Berikut penjelasannya. Jumlah energi pada produsen adalah 1000 kilokalori. Aliran energi terjadi dalam suatu rantai makanan. Produsen memiliki jumlah energi terbesar, sedangkan konsumen puncak memiliki jumlah energi terkecil. Energi yang tersedia dari suatu tingkatan tropik ke tropik berikutnya adalah 10%-nya saja. Berdasarkan hal tersebut, maka jika pada konsumen primer terdapat 100 kilokalori energi, maka pada produsen terdapat 1000 kilokalori energi. Dengan demikian pada produsen terdapat 1000 kilokalori ya, jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-41. Ahmad melakukan kegiatan pengukuran kapasitas paru-paru dengan spirometer sederhana. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan napas kuat-kuat ke dalam botol berisi air melalui udara serang plastik. Udara yang dapat dikeluarkan oleh Ahmad sebanyak A 0,5 liter, B 1,5 liter,
C 1,0 liter, D 3,5 liter. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 3,5 liter. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada volume komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dihirup secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besar volume cadangan inspirasi yaitu 1500 cc atau 1,5 liter. Lalu yang kedua, volume suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besar volume cadangan ekspirasi yaitu 1500 cc atau 1,5 liter. Yang ketiga, kapasitas vital, jumlah dari volume tidal, volume cadangan ekspirasi, dan volume cadangan inspirasi. Umumnya berada di kisaran 3500 cc atau 3,5 liter. Yang keempat, kapasitas total, jumlah dari kapasitas vital paru-paru dan volume residu. Yang kelima, volume residu, yaitu volume udara yang tersisa di dalam paru-paru dan tidak dapat dikeluarkan. Yang keenam, volume tidal, yaitu volume udara yang diperoleh dari inspirasi biasa. Besar volume tidal yaitu 500 mili. Karena menarik napas dalam-dalam kemudian menghembuskan napas kuat-kuat adalah kapasitas vital paru-paru yaitu 3500 cc atau 3,5 liter. Maka jawabannya yang D ya, yaitu 3,5 liter. Lanjut nomor 42. Louis Pasteur menumbangkan teori generatio spontaneae dengan memuaskan karena percobaannya yang menggunakan A. potongan daging, B. kaldu ayam, C. tabung ditutup rapat, D. botol berbentuk leher angsa. Jawabannya adalah yang D, yaitu botol berbentuk leher angsa. Berikut penjelasannya. Itu gambarnya ya Sobat Bio. Louis Pasteur menumbangkan teori generatio spontaneae dengan melakukan eksperimen yang berupa labu gelas yang dilengkapi dengan gelas berbentuk leher angsa. Menurut Pasteur, kehidupan terjadi karena adanya kehidupan sebelumnya. Hal ini terbukti bahwa air kaldu yang disimpan dalam gelas labu lebih awet karena tidak terkontaminasi oleh mikroba atau bakteri. Mikroba tidak bisa masuk melalui bulu kapiler dari gelas yang berbentuk leher angsa, walaupun udara di luar dan di dalam labu berhubungan. Soal selanjutnya nomor 43. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan ciri struktural kehidupan adalah A. struktur tubuh spesifik, B. mampu tumbuh dan berkembang, C. mempunyai ukuran tubuh tertentu, D. unsur penyusun kehidupan C, H, O, dan N. Jawabannya adalah yang B, yaitu mampu tumbuh dan berkembang. Berikut penjelasannya. Ciri makhluk hidup meliputi ciri struktural dan ciri fungsional. Adapun yang termasuk ciri struktural makhluk hidup antara lain setiap makhluk hidup mempunyai bentuk dan ukuran tertentu, kemudian mempunyai struktur tubuh tertentu, dan tersusun oleh unsur C, H, O, dan N. Jadi yang kecuali itu jawabannya adalah yang B ya, karena yang tidak berhubungan. Lanjut soal ke-44. Ciri fisiologis makhluk hidup terdapat pada pernyataan di bawah ini, kecuali A. kemampuan berkembang biak, B. kemampuan beregenerasi, C. kemampuan bernafas, D. kemampuan membentuk struktur tubuh. Jawabannya yang kecuali adalah yang D, yaitu kemampuan membentuk struktur tubuh tertentu. Ini penjelasannya. Setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup yang sesuai dengan ciri-ciri fisiologisnya, antara lain yaitu berkembang biak, beregenerasi, berrespirasi, tumbuh dan berkembang, melakukan sintesis, tanggap terhadap rangsang, dan melakukan ekskresi. Jadi yang kecuali adalah yang D ya Sobat Bio. Lanjut soal ke-45. Salah satu tindakan yang baik untuk menghindari terjadinya kerusakan hutan adalah kecuali lagi ya, ingat-ingat kecuali A. menjaga kesuburan tanah, B. penebangan hutan, C. pengawasan alam ketat, D. sistem tebang pilih pada tanaman berkayu. Jawabannya adalah yang B, yaitu penebangan hutan, karena ini malah dapat merusak lingkungan ya, terutama merusak hutan. Ini penjelasannya. Salah satu tindakan yang baik untuk menghindari terjadinya kerusakan hutan: menjaga kesuburan tanah, penebangan kayu terbatas secara konservasi, pengawasan alam ketat, sistem tebang pilih pada tanaman berkayu, dan konservasi hutan secara alami bebas manusia. Soal ke-46. Di bawah ini merupakan ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi, kecuali A. mikrobiologi, B. biologi sel, C. biokimia, dan D. taksonomi. Ingat ya, ini kecuali lagi Sobat Bio, maka jawabannya adalah yang D, yaitu taksonomi. Ini penjelasannya. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi diantaranya yaitu mikrobiologi, biologi sel, biokimia, genetika, virologi, yaitu ilmu mengenai virus,
teknologi pangan, biologi pertanian, biologi kedokteran, dan biologi kehutanan. Sedangkan kenapa kok yang taksonomi itu kecuali? Karena taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkatan atau klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis yang berarti susunan atau kelompok dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Soal ke-47. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fosil dan kehidupan masa lalu yang sudah membatu disebut A. Paleontologi, B. Evolusi, C. Genetika, dan D. Zoologi. Jawabannya adalah yang A, yaitu paleontologi. Ini penjelasannya, yaitu paleontologi ya, yang A itu ilmu yang mempelajari tentang fosil. Kemudian yang B, evolusi, ilmu yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian yang C itu genetika, ilmu yang mempelajari penurunan sifat. Dan yang D, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Soal ke-48. Dalam pembuatan yogurt, susu kental ditanami mikroba sejenis Streptococcus atau Thermophilus. Tujuannya adalah A. Menurunkan lemak dan asam, B. Menurunkan suhu dan asam, C. Meningkatkan cita rasa, dan D. Meningkatkan keasaman. Jawabannya adalah yang D, yaitu meningkatkan keasaman. Berikut penjelasannya. Yogurt terbuat dari susu dengan lemak kadar rendah yang sebagian airnya telah diuapkan. Untuk meningkatkan keasamannya, susu kental yang terbentuk ditanami dengan bakteri Streptococcus atau Thermophilus. Jadi jawabannya untuk meningkatkan keasaman ya. Sedangkan meningkatkan cita rasa dan aroma. Jadi jika cita rasa itu maka ditanami oleh Lactobacillus bulgaricus. Jadi kalau yang C meningkatkan cita rasa itu yang ditanami adalah Lactobacillus bulgaricus. Oke, lanjut ya, soal ke-49. Lebah dapat kembali ke sarangnya dengan menggunakan cara navigasi A. Medan magnet, B. Navigasi bintang, C. Navigasi kimiawi, dan D. Navigasi matahari. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu navigasi matahari. Berikut penjelasannya. Setiap hari lebah pekerja akan meninggalkan sarang untuk mencari serbuk sari atau nektar yang nantinya digunakan untuk membuat madu. Ini artinya lebah akan menempuh jalur yang berbeda setiap harinya untuk mendapatkan bahan pembuat madu bagi koloninya. Setiap hari lebah menempuh jalur yang berbeda dengan jarak yang juga berbeda pula. Tapi lebah tetap dapat kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Untuk bisa kembali ke sarangnya tanpa tersesat, lebah akan memanfaatkan matahari. Jadi jawabannya yang D, yaitu navigasi matahari. Soal ke-50. Pada kucing, bagian sistem pernafasan yang mengalirkan udara ke paru-paru adalah A. Trakea, larynx, faring, B. Bronchiolus, diafragma, alveoli, C. Trakea, paru-paru, diafragma, larynx, D. Bronchi, bronchiolus, rongga hidung, dan jantung. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu trakea, larynx, dan faring. Kucing merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki kesamaan saluran pernafasan dengan manusia yang juga mamalia. Sistem pernafasan kucing ini berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, juga berfungsi dalam penyeimbangan suhu tubuh. Udara yang mengalir ke paru-paru melewati trakea, larynx, dan faring. Soal berikutnya ke-51. Pada katak, perbedaan antara zigot dengan sel telur adalah A. Zigot memiliki lebih banyak kromosom, B. Zigot jauh lebih besar, C. Zigot membelah secara meiosis, D. Zigot terdiri atas lebih dari satu sel. Jawabannya adalah yang A, yaitu zigot memiliki lebih banyak kromosom. Berikut penjelasannya. Sel gamet pada katak, yaitu sel telur dan sel spermanya, memiliki kromosom sebanyak 25 kromosom, yang terdiri dari 12 pasang atau 24 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin. Ketika terjadi fertilisasi antara sel telur dan sel sperma, maka dihasilkanlah zigot. Zigot hasil fertilisasi ini memiliki kromosom sejumlah 26 kromosom, yaitu 12 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Oleh karena itu, zigot memiliki kromosom yang lebih banyak daripada sel telur. Soal selanjutnya ke-52. Pada hewan yang bertelur, embrio mendapatkan makanan dari A. Kuning telur, B. Induknya, C. Cakang telur, D. Putih telur. Jawabannya adalah yang A, yaitu kuning telur. Ini penjelasannya. Salah satu jenis perkembangbiakan generatif pada hewan yaitu secara ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada hewan ovipar, embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio. Kuning telur berfungsi untuk sumber energi bagi embrio terdiri atas protein lemak
berbagai vitamin dan mineral, serta mengandung lebih sedikit air dibandingkan albumin. Soal ke-53, pada hewan berikut, darah yang kaya akan oksigen mengalir langsung ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu kembali ke jantung. Yang A. Ikan pari, B. Komodo, C. Paus biru, D. katak sawah. Jawabannya adalah yang A, yaitu ikan pari. Kok bisa ikan pari, kok nggak ikan paus biru? Karena sistem peredaran darah pada hewan vertebrata terdiri atas sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tunggal adalah darah yang mengalir melewati jantung sebanyak 1 kali, contohnya ikan. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah yang mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, contohnya amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pada ikan hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu serambi dan bilik. Darah mengalir dari bilik menuju ke insang dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya adalah darah mengalir ke seluruh tubuh dan baru kembali masuk ke serambi jantung. Dengan demikian, hewan yang darahnya kaya akan oksigen mengalir langsung ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu kembali ke jantung adalah ikan pari. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu ikan pari. Karena komodo, paus biru, dan katak sawah itu merupakan memiliki sistem peredaran darah ganda ya, jadi tidak tunggal. Ikan tunggal hanyalah ikan pari. Soal ke-54. Pada suatu ekosistem air terdapat keseimbangan antara fitoplankton, ikan herbivora, ikan karnivora, dan burung pemakan ikan. Tama sangat peduli terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga ia tidak melakukan perburuan liar terhadap burung karena akan menyebabkan A. Semua populasi ikan meningkat, B. Populasi produsen meningkat, C. Populasi fitoplankton meningkat, D. Populasi ikan karnivora meningkat. Oke, kita bahas. Berdasarkan soal tersebut, maka jika populasi burung pemakan ikan mengalami penurunan karena perburuan liar, maka yang paling mengalami peningkatan populasi adalah ikan karnivora. Karena ikan karnivora tidak ada lagi predator yang memangsanya, sedangkan ikan herbivora juga akan mengalami perubahan, tapi tidak secepat populasi ikan karnivora. Karena ikan herbivora masih memiliki ikan karnivora yang dapat memangsanya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yaitu populasi ikan karnivora meningkat. Soal ke-55. Hewan bunglon melakukan adaptasi dengan mengubah warna tubuh sendiri menyerupai lingkungan. Kemampuan ini dinamakan A. Autotomi, B. Ekolokasi, C. Mimikri, D. Kamuflase. Sobat Bio masih ingatkan bahwa kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar berbeda-beda. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Adaptasi dengan lingkungan dapat dilakukan menggunakan kemampuan bentuk tubuh, fungsi organ tubuh, serta tingkah lakunya. Oke, kita bahas satu persatu di pilihan gandanya ya. Yang pertama itu adalah autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan saat hewan tersebut memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri secara spontan. Contoh hewan yang memiliki kemampuan autotomi adalah cecak. Kemudian yang kedua yang B ya, ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup terutama hewan dalam menentukan jarak atau letak benda sekitarnya berdasarkan pantulan bunyinya atau gelombang suara. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah kelelawar, paus, lumba-lumba, celurut, serta merpati. Untuk yang C itu mimikri adalah kemampuan melakukan adaptasi dengan mengubah warna tubuh sendiri menyerupai lingkungan. Contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri adalah bunglon. Kemudian yang D, kamuflase, adalah kemampuan yang memungkinkan sebuah makhluk hidup yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Contoh hewan yang memiliki kemampuan kamuflase adalah belang pada harimau, zebra, dan belalang. Berdasarkan hal ini, maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mimikri yang dilakukan oleh bunglon. Soal ke-56. Kesimpulan dari sebuah percobaan, larva bukan berasal dari daging yang membusuk, melainkan dari lalat yang hinggap di daging. Ini merupakan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh A. Alexander Oparin, B. Francisco Redi, C. Lazzaro Spallanzani, D. Stanley Miller. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B,
Perlu Sobat Bio ketahui bahwa Francisco Redi merupakan tokoh teori biogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Francisco Redi melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples yang terdiri atas toples tanpa tutup atau terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari ditemukan terdapat larva daging di dalam toples yang terbuka. Sementara itu, daging di toples yang tertutup bersih tidak ditemukan adanya larva. Berdasarkan hal tersebut, Redi menyimpulkan bahwa larva berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur. Redi lalu memperkuat kesimpulan tersebut dengan melakukan percobaan kedua di mana terdapat toples yang dibiarkan terbuka, toples tertutup kain kasa, dan toples tertutup rapat. Pada toples terbuka ditemukan adanya larva dan daging membusuk. Pada toples ditutup kain kasa dan tertutup rapat tidak ditemukan adanya larva di daging yang busuk. Berdasarkan hasil percobaan tersebut diketahui bahwa larva yang muncul bukan berasal dari daging, namun berasal dari telur lalat. Soal selanjutnya nomor 57. Dalam siklus nitrogen terdapat bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Bakteri tersebut adalah A. Nitrosococcus, B. Nitrobacter, C. Thiobacillus ferrosidans, D. Rhizobium. Oke, mari kita bahas Sobat Bio. Terdapat beberapa mikroorganisme yang berperan dalam daur nitrogen. Di antaranya adalah ada Nitrosococcus berperan dalam mengubah amoniak menjadi nitrit. Kemudian ada Nitrobacter adalah bakteri yang akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Kemudian Thiobacillus ferrosidans adalah bakteri yang akan menguraikan limbah. Kemudian Rhizobium adalah bakteri yang akan mengikat nitrogen. Kemudian ada Thiobacillus denitrificans adalah bakteri yang melepaskan nitrat ke udara menjadi nitrogen. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Nitrosococcus yang berperan dalam mengubah amoniak menjadi nitrit. Soal ke-58. Sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat yaitu A. Sel saraf motorik, B. Sel saraf sensorik, C. Sel saraf penghubung, dan D. akson. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu sel saraf sensorik. Adapun pembahasannya, sel saraf motorik berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Sel saraf sensorik berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor, yaitu alat-alat indera ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung berfungsi menghubungkan sel saraf sensoris dengan sel saraf motoris. Oke, dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang B ya Sobat Bio, yaitu sel saraf sensorik. Soal ke-59. Sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi yaitu sistem saraf A. Pusat, B. Tepi, C. Simpatik, D. Parasimpatik. Ayo, apa jawabannya Sobat Bio? Berikut pembahasannya. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Adapun sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi dalam mengendalikan seluruh pengaturan rangsangan dan mengendalikan sistem koordinasi. Aktivitas tubuh yang diatur sistem saraf pusat antara lain gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pikiran, suhu tubuh, dan pelepasan berbagai hormon tubuh. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu sistem saraf pusat. Oke, soal yang ke-60. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan ya Sobat Bio. Bagian pada gambar yang dibentuk oleh sel squam adalah A, B, D, C, E, dan D, F. Ayo, berikut penjelasannya. Sel squam membentuk selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan yang membungkus akson secara konsentrik dari pangkal akson menuju ujung akson. Pada gambar di atas, selubung mielin ditunjukkan oleh huruf D. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung akson dan pemberi nutrisi sel. Dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu huruf D. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar soal dan pembahasan materi-materi biologi yang sering diujikan dalam Olimpiade Biologi tingkat SMP. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat Biopedia. Bye-bye.